mengisi hari-hari kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk hadirnya kita ke majelis ilmu. Ya Bu ya? Bu, saya mau kasih pantun dulu. Jalan-jalan ke kota London. Jangan lupa beli roti. Marhaban ya syahrul Ramadan. Mari bersihkan hati. Pembersihan hati penting saat memasuki bulan suci Ramadan. Dan ini bagian dari persiapan kita masuk bulan suci. Bulan suci hanya bisa manfaat buat orang yang hatinya bersih. Kenapa demikian, ibu sekalian? Rasulullah SAW menyatakan ada 4 golongan orang yang tidak akan diterima puasanya. Ada 4 golongan yang tidak ditatap dengan tatapan rahmat, nggak dilihat sama Allah. Nanti di yaumil qiyamah ditolak puasa mereka. Siapakah mereka itu? Masya Allah. Salah satu di antaranya adalah yang hatinya masih terisi dengan dendam, dengan kedengkian, dengan kebusukan, sehingga berefek kepada putusnya tali silaturahim. Maka ini harus kita waspadai. Hati yang kotor, ibu sekalian, saat dia memasuki bulan suci Ramadan, maka dia tidak akan pernah maksimal daripada pahala puasanya. Maka Masya Allah, betapa banyak pahala fadilah yang Allah berikan kepada kita umat Islam di bulan suci Ramadan. Salah satunya kata Nabi dalam hadis sahih disebutkan oleh Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah Subhanahu wa taala berjanji lewat lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara umat Nabi Muhammad dia berpuasa. Berpuasanya karena apa? Karena iman. Dan dia mengharapkan daripada pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan hapuskan semua dosa-dosanya. Yang seperti ini Ibu sekalian, kita tunggu-tunggu, kita nanti-nantikan. Kenapa? Karena kita sadar dosa kita selama 11 bulan kemarin, mulai dari bulan Syawal sampai Sa'ban sekarang, Bu. Ini dosa kita banyak apa dikit? Dosa sama anak, dosa sama suami, dosa sama mantu, dosa sama tetangga, ya Bu ya? Dosa sama tukang sayur, dosa sama pengajian, dosa-dosa kita banyak. Masya Allah, belum lalainya kita kepada Allah saat kita disuruh ibadah. Dosa yang banyak ini Ibu sekalian, Allah kasih solusinya. Apa solusinya agar umat Nabi Muhammad kembali kepadanya dalam keadaan bersih? Maka Allah kasih hadiah namanya Ramadan. Dengan Ramadan ini kata Nabi semua dosa-dosa kita yang 11 bulan kemarin semua akan dihapuskan. Mau dosa kita diampuni? Mau banget, Masya Allah. Jadi manfaatkan Ramadan yang hadir. Akan hadir sebentar lagi. Kita ada di penghujung bulan Sya'ban, Ibu sekalian, pekan terakhir. Maka manfaatkanlah. Bagaimana caranya agar Ramadan ini kita memiliki keuntungan-keuntungannya? Bagaimana kita bisa mengambil fadilah daripada Ramadan yang salah satunya kata Nabi akan diampuni dosa. Dan Rasulullah pun mengatakan dalam hadis yang lain, Ramadan ila Ramadan kafaratun bainahum. Dari Ramadan ke Ramadan akan Allah ampuni dosa-dosa daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Buat siapa? Satu, buat mereka yang bersih hatinya. Yang bersih hatinya. Kalau hatinya bersih, kira-kira ada nggak musuhnya? Ada orang yang salah sama kita, kita maafin. Kita punya salah sama orang, segera kita minta maaf. Kita bersihkan persoalan kita sebelum hadirnya bulan Ramadan.
Jadi proses minta maaf, ya Bu ya, proses kita menyelesaikan persoalan kita bukan di Ramadan, tapi prosesnya adalah kita sebelum memasuki bulan Ramadan, bersihkan hati kita. Maka ini Allah Subhanahu wa taala ungkapkan banyak dalam Al-Qur'an. Di antaranya Ibu sekalian dalam surah Asy-Syam, Allah katakan di sana qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang membersihkan hatinya dan merugilah orang yang mengotori hatinya dengan dasa. Kita bilangnya dosa. Jadi jangan sampai di bulan Ramadan ada dendam, ada dengki, ada iri, ada dongkol yang kita simpan. Kenapa? Ini bisa menyebabkan kita tidak bertegur sapa. Maka orang yang tidak bertegur sapa 3 hari lamanya, lebih daripada 3 hari, dia termasuk yang ditolak puasanya. Berarti Ibu sekalian, sebelum Ramadan selesai masalah antara kita sama manusia yang lain yang ada di sekitar kita. Ini naudzubillah min dzalik, masuk Ramadan masih musuhan. Tarawih di musola ini biasanya tarawih, dia nggak tarawih. Emang kenapa? Ntar gua ketemu sama dia. Emang ada apa dengan dia? Oh ternyata persoalannya belum selesai. Nah ini jangan. Ini akan rugi Bu. Kita ketemu Ramadan cuma setahun sekali, Ibu ya. Kita ketemu Ramadan jarang-jarang. Dan ini pun dipilih oleh Allah, makhluk pilihan. Karena banyak di antara saudara kita yang tahun kemarin saat ini udah punya gelar almarhum almarhumah. Bu, kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di akhir Sya'ban masuk bulan Ramadan. Kemarin hari Kamis tetangga saya 2 orang gak ada. Yang satu udah sepuh, wajar, udah bau tanah, Ibu ya. Tapi ternyata banyak juga yang sepuh masih panjang umurnya. Yang satu masih muda, usia kita lah begini Bu, usia 55-an mungkin. Masih muda, tapi ternyata Masya Allah Bu, pas bertepatan dengan malam nisfu itu nggak sakit. Oh, tiba-tiba langsung terjatuh dan wafat. Dan kita nggak tahu akhir hidup kita seperti apa, kita nggak pernah tahu. Maka beruntunglah mereka yang hatinya bersih, ya Bu ya. Nggak ada musuh jangan dicari, ya Bu. Musuh jangan dicari. Yang ada selesaikan persoalan di antara kita. Itu yang pertama, bersihkan hati. Kalau orang tua kita dulu disuruh bersih-bersih keramas. Kalau kita sekarang mengartikannya bersihkan hati kita. Kalau keramas udah nggak usah disuruh-suruh lagi. Kalau kita gatel kita udah keramasin, ya Bu ya. Masya Allah. Jadi yang perlu dan paling penting adalah bersihnya hati. Jangan iri dengki di bulan Ramadan. Melihat tetangga belanjaannya banyak, kita yang udah sombong. Kemarin beli ini, sekarang beli itu. Duitnya banyak banget, jangan-jangan tuh dia boleh nguyuh. Dengki sama tetangga Ibu sekalian. Ini orang yang kagak punya kerjaan. Padahal umat Islam disuruh Ibu sekalian memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Jadi yang pertama sekali lagi Ibu sekalian, bersihkan hati. Udah, sekarang Ramadan kita mau konsen sama Allah saja. Ibu ya, kita mau ibadah, kita mau mendekat, kita mau zikir, kita mau taraweh, kita mau tahajud, kita mau melakukan apa yang Allah ridho sama kita. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selesaikan persoalan-persoalan tadi sebelum kita masuk bulan Ramadan. Jangan kotori Ramadan kita dengan dengkinya hati kita. Pertama. Yang kedua Ibu sekalian, persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya menyambut bulan suci Ramadan dengan iman yang kuat. Apa manfaatnya iman yang kuat? Kalau diibaratkan handphone, ini handphone dicasnya full baterai. Kalau kira-kira full baterai, ada nggak yang tulalitkan telepon kita?
sinyalnya kencang, baterainya full, nggak ada hambatan. Sama iman kita. Kalau iman kita kuat masuk bulan Ramadan, kita mencari-cari amal apa lagi, amal apa lagi, amal apa lagi. Tapi kalau ibarat kata handphone ini lagi low baterai, apa yang terjadi? Orang-orang pada ngaji hari pertama udah rapi 1 juz, kita belum pegang Quran. Orang-orang 2 minggu, seminggu udah pada hatam itu Quran, boro-boro gitu. Al-Baqarah aja belum rapi. Kenapa? Karena tadi kondisi imannya tidak dipersiapkan. Orang-orang bangun malam bukan hanya ngurusin sahur, tapi dia udah sujud kepada Allah. Dia sudah berzikir, dia sudah beristighfar, dia sudah membaca Al-Quran. Karena bangunnya jam 2 bukan makan. Ibu ya, bangunnya jam 2 ngapain? Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian umat Islam yang jangankan bangun malam tahajud, sahurnya aja masih kesiangan. Nah ini berarti apa yang harus kita lakukan? Manage waktu kita dengan sebaik-baiknya agar kita bisa melaksanakan amal yang maksimal. Dan ini semua ditentukan oleh apa? Oleh iman. Oleh iman. Maka persiapan imannya harus maksimal. Terlambatnya kalau sekarang mempersiapkan? Tidak. Silakan persiapkan diri kita sambil berdoa yang banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kuatkan iman hamba ya Allah. Itu kan yang kita minta ya Ibu sekalian. Kuatkan iman hamba ya Allah. Aku ingin berpuasa di bulan Ramadan yang semoga Ramadan tahun ini jauh lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Hadirkan seakan-akan kita mau wafat setelah Ramadan. Ini Ramadan terakhir kita. Seakan-akan. Nggak ada sih yang pengen mati, ibu. Bahwa ada yang pengen meninggal? Nggak ada. Pengennya hidup 1000 tahun lagi, walaupun nggak mungkin. Tapi kalau ditanya, ibu siap nggak mati sekarang, meninggal sekarang? Nggak sih. Ibu ya. Padahal umur kita udah tua. Kita nggak tahu. Tapi ibu sekalian, kalau kita mempersiapkan diri kita seakan-akan ini adalah Ramadan terakhir kita, maka kita akan betul-betul maksimal, ibadahnya maksimal, mempersiapkan segalanya dengan maksimal, maka tidak ada celah untuk maksiat. Berarti ibu sekalian, yang disebut dengan persiapan iman ini adalah kita siapkan diri kita untuk menyemangati diri kita beramal soleh dan tahu apa yang harus kita lakukan. Maka ada yang disebut dengan skala prioritas. Skala prioritas ini ibu sekalian penting. Mau nonton sinetron apa baca Quran? Mau baca HP apa baca Quran? Mau ngobrol ngerumpi apa tilawah Quran? Nah sekarang tuh udah tahu jawabannya ya Bu ya. Ini namanya apa yang harus kita utamakan, skala prioritas. Maka ketika Rasulullah SAW memberikan pengarahan kepada kita umatnya, kalau kamu lagi puasa di bulan Ramadan, datang orang kepadamu dan mengajakmu untuk melakukan maksiat, maka kata Nabi, katakanlah ini shaim. Maaf, aku lagi puasa. Jangan isi Ramadan dengan maksiat. Kenapa? Kalau kita isi dengan maksiat, kata Nabi, kamin shaimin, berapa banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, Bu? Illal ju' wal atos, kecuali lapar dan haus saja. Enggak dapat ampunan, enggak dapat rahmat, enggak dapat kelipatan pahala, bahkan tidak dilihat oleh Allah dan ditolak pahala puasanya, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Enggak dapat apa-apa. Rugi apa enggak orang yang kayak gini? Rugi. Ini semua kembali ke iman. Maka persiapan iman mulai dari sekarang dikencengin. Jangan ngerumpi.
jangan ngomong yang kasar, jangan nyakitin orang, dipakai lisannya hanya untuk baca Quran, dipakai lisannya hanya untuk berzikir. Jadi mulai sekarang di rumah ibu nggak boleh ngomel. Bisa nggak ngomel? Usahakan tidak ngomel. Karena kata Nabi, orang yang puasa dan puasanya ingin diterima, kata Nabi, jangan jidal, jangan berantem, jangan fusuk, berkata-kata yang jelek, yang tidak senonoh. Ini PR nih buat kita, anak-anak kita, ibu sekalian. Di rumah ada beberapa anak yang ngaji. Kadang sambil ngaji sambil bercanda, ngomongannya kasar. Nah ini PR-nya kita tuh. Dari mana mereka dapat? Ya dari yang mereka tonton, yang mereka dapat di YouTube, yang mereka dapat di gadgetnya itu. Bahasa kalimat anjing yang diplesetkan itu kan kasar sebetulnya. Walaupun bukan anjing langsung yang mereka bilang. Apa mereka bilangnya? Diplesetin nih ibu, tapi sesungguhnya itu anjing sebetulnya. Ya Allah. Ini ibu sekalian, akhirnya saya bilang ganti-ganti. Jadi apa Umi? Ganti sama ajib. Ajib apaan nih? Ajib itu hebat bisa, bagus bisa, apa lagi Bu? Keren bisa gitu. Itu bahasa Arab. Ajib. Ya. Itu kan mirip-mirip kan? Nah ini bahasa. Jadi bagaimana bahasa yang keluar dari lisan kita saat kita Ramadan ini tidak keluar dari zikrullah. Masya Allah Bu, ini PR betul buat kita orang tua. Dan ibu sekalian, di samping rohnya yang kita siapkan, fisiknya juga disiapkan. Kenapa fisik disiapkan? Puasa ini ibadah fisik ibu sekalian. Nggak bisa orang yang sakit lalu dia puasa. Harus minum obat, ibu ya. Nggak minum obat ntar penyakitnya nggak baik. Keliengan, jangankan yang sunnah, jangankan taraweh, yang wajib aja udah gemeteran. Kena air tambah meriang, ya gimana mau puasa? Jadi ibu sekalian, fisiknya kita harus dijaga. Dari sekarang, makan yang kagak boleh kita makan, kita yang tahu. Yang udah punya asam urat, nggak boleh makan apa, kita udah tahu tuh. Yang udah darah tinggi, jangan makan ikan asin. Yang udah punya diabetes, jangan makan sirup manis-manis, ya Bu ya. Nah ini udah harus tahu apa yang menjadi larangan buat diri kita agar masuk bulan Ramadan kita dalam keadaan sehat. Udah usaha tapi masih sakit juga, itu namanya takdir Ibu. Tapi usahanya harus maksimal. Makanan-makanan dijaga, capek juga dijaga. Kalau udah besok mau Ramadan, hari ini jangan terlampau capek. Besok mau Ramadan, hari ini nguras rumah. Semua dibersihin, semua dirapiin, sampai dari depan sampai ke kamar mandi, sampai ke WC. Akhirnya besoknya tepar, kecapean. Berdampak apa kalau seorang ibu yang sakit? Dampaknya buat suami sama anak, nggak ada yang masak, kasihan mereka, ibu ya. Jadi jaga fisik kita biar sehat. Terus apalagi persiapan agar kita maksimal nanti di bulan Ramadan? Persiapan harta. Buat apa ini persiapan harta? Bukan buat duniawi, bukan buat beli baju baru. Baju kita masih banyak, masih cakep-cakep tuh, seragamnya juga cakep-cakep. Baju kita udah selemari. Muat apa enggak selemari? Ternyata enggak muat. Lemarinya pakai 2. Jadi bukan buat beli baju baru, bukan buat ganti gorden, bukan buat ngecat rumah, bukan. Persiapan harta kita adalah untuk sedekah. Kata Nabi, bulan Ramadan adalah bulan sosial, bulan kita berbagi. Siapa yang berbagi kepada orang yang sedang berpuasa hanya sekedar membatalkan puasanya, maka dia mendapatkan 2 pahala puasa.
Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, jangankan buat orang, buat saya aja nggak ada. Bagaimana ini kondisi si miskin yang seperti ini? Kata Nabi, engkau tetap akan mendapatkan 2 pahala puasa, walau yang kau beri hanya sebutir kurma atau seteguk air. Oh, jadi ini artinya apa? Nggak ada solusi kecuali sodakoh. Walau sodakohnya dalam bentuk yang sangat minim. Airnya dikasih sirup, dikasih timun suri, dikasih tetangga segelas, secongkang gitu ya, semangkok. Masya Allah. Kita bikin bakwan, bakwannya dilebihin. Punya bakwan cuma 10, buat kita 5, buat tetangga 5. Masya Allah, ini luar biasa. Pahala yang kita dapatkan luar biasa. Masya Allah. Jadi di Ramadan itu semangat sodakohnya harus lebih besar daripada hari-hari biasa, karena kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang kita kasih, tanpa mengurangi pahala orang itu sendiri. Dan kata Nabi, siapa yang ngasih sampai kenyang, kalau tadi cuma sekedar bantal doang, ini sampai kenyang, maka dia akan mendapatkan tiket. Tiket apa? Tiket minum air telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya apa? Kenyang. Ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada sambal, ada lalap, ada buah. Kenyang dia buka puasa dengan makanan kita. Maka kita dapat 1 tiket minum air telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan? Nanti di yaumil qiyamah. Proses penghitungan belum selesai, tapi ada orang-orang yang sudah punya tiket. Kira-kira Bu, orang punya tiket, kita nggak punya tiket, sedih mungkin? Sedih kita. Kita pengennya punya tiket, dari mana itu tiket dapatnya? Ternyata di dunia dapat tiketnya dengan cara mengenyangkan saudara kita yang sedang berpuasa. Apa efeknya kalau kita minum air telaga Rasulullah? Kata Rasulullah, siapa-siapa yang minum air telagaku, maka hilanglah dahaga. Yang mana proses akhirat itu panjang, Ibu sekalian. Kalau kita minum air telaga Rasulullah, mulai dari mahsyar, mulai dari hisab, mulai dari timbangan mizan, sampai kepada pembagian buku catatan, sampai kepada yaumus sirat, berjembat di siratal mustaqim, ini semua dirasakan dalam keadaan adem. Padahal matahari sejengkal di atas kepala. Saking panasnya ada orang-orang, kata Nabi, yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, kecuali mereka yang tadi punya tiket. Punya tiket air telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa, Ibu ya. Kenyangkan walau cuma 1 orang, kenyangkan dia dengan makanan kita. Syukur-syukur yang kita kenyangkan banyak, berkah buat kita, buat keluarga kita. Kalau nggak mampu dengan kondisi ekonomi kita yang biasa, gampang, tukeran sama tetangga. Kita masak nih Bu, kita masak, kita bilang sama tetangga. Tetangga juga masak, biasanya kan dia makan buat makanannya sendiri. Kita tukeran yuk, makanan kamu buat saya, makanan saya buat kamu. Kan artinya makanan kita dimakan sama tetangga yang lagi puasa. Kenyang apa enggak dia makanan kita? Kenyang. Karena nasi kita, sayur kita, lauk kita, kita bawain ke rumah. Dan sama makanan dia pun dibawain ke rumah kita. Kita makannya sama, tapi masakannya bukan masakan kita. Ini mensiasati buat mengenyangkan orang di bulan Ramadan. Pahalanya sama, karena kita sudah mengenyangkan orang lain yang lagi puasa di bulan Ramadan. Masya Allah. Tinggal Ibu janjian dah sama tetangga jauh atau tetangga dekat, janjian. Bagaimana caranya bisa tuker-tukeran makanan, saling mengenyangkan. Bisa? Insya Allah. Ini gak berat, sama seperti hari-hari biasa kita masak biasa, cuma kita tukeran aja judulnya. Kemudian apa lagi yang harus kita siapkan? Ada ilmu yang mumpuni. Kita paham apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Pengertian puasa adalah menahan diri dari hawa nafsu, menjaga hawa nafsu kita agar tidak kita perturutkan. Bukan hanya menjaga makan dan minum,
menjaga puasa kita dari terbit fajar hingga terbenam matahari disertai niat agar puasa kita tidak batal, agar pahala puasa kita juga nggak batal. Karena ada orang yang puasanya nggak batal karena dia nggak makan, nggak minum, tapi pahala puasanya batal. Kenapa? Karena tadi dia nyakitin orang, dia ngomongin orang, ya. Ini akhirnya apa? Pahalanya menjadi hilang. Kita harus tahu itu. Kemudian apa lagi? Seseorang yang di bulan Ramadan, ibu sekalian, yang wajib dikerjakan, yang sunnah pun dicari. Apa yang sunnah-sunnah itu? Masya Allah, ada sholat sunnah rawatib, ada sunnah duha, ada sunnah tahajud, ada hajat, ada witir, ada tarawih yang memang khusus ada di bulan Ramadan. Yang sunnah-sunnah ini kita semangat, jangan semangat ini hanya di awal doang. Ini kan nggak punya ilmu, Bu. Semangatnya cuma di awal. Nah, lihat di awal-awal, masjid luber, musola luber, majlis taklim luber, semua orang keluar mau sholat tarawih. Tapi seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, kelihatan siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang cuma semangatnya anget-anget tai ayam. Nah, kita nggak boleh seperti itu, harus semangat, tetap semangat. Jadi bagaimana kita isi Ramadan kita dengan hal-hal yang sunnah ini kita cari, kita buru. Kenapa? Karena kata Nabi, siapa yang melakukan amal sunnah, dia mendapatkan pahala wajib. Siapa yang melaksanakan pahala wajib, kewajibannya, maka dilipat gandakan 70 kali lipat. Ibu sholat di masjid 2 rakaat di hari biasa dilipat gandakan 27 kali lipat. Ya. Hari Ramadan itu dilipat gandakan 27 dikali 70. Masya Allah. Kalau tetangga masjid enaknya sholatnya di masjid, ibu ya. Tapi kalau yang jauh dari masjid boleh di rumah, ya, jamaah sama anak kita yang perempuan, bapaknya tetap ke masjid. Ini Masya Allah, jangan disia-siakan. Sedekah juga demikian, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka persiapan harta tadi sangat penting buat kita. Kemudian apa lagi? Ibu, Ramadan ini bulan yang namanya Quran. Maka Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wal bayyinati minal huda wal furqan, dan seterusnya. Bulan Ramadan inilah bulan diturunkannya Al-Quran yang dia menjadi huda, menjadi petunjuk buat kita umat Islam. Maka ini ibu sekalian yang disebut dengan bulan Quran. Maka Quran kita harus lebih gencar dibandingkan bulan lain. Maka ada dikenal malam Nuzulul Quran. Tanggal berapa? 17 Ramadan, di mana Quran diturunkan dari Sidratul Muntaha ke Lauhul Mahfuz itu pada tanggal 17 Ramadan. Dari Lauhul Mahfuz ke bumi selama 23 tahun Nabi menerima firman-firman Allah secara bertahap. Jadi Quran ini istimewa. Allah muliakan Ramadan karena Quran. Allah muliakan malaikat Jibril karena Quran. Allah muliakan Rasulullah karena Quran. Dan Allah muliakan kita umat Nabi Muhammad karena Al-Quran. Jadi Masya Allah, jangan sampai kita nggak hatam. Ibu-ibu pengajian wajib hatam 1 kali. Gimana targetnya? 1 hari kudu 1 juz selesai. 1 juz berapa? 10 lembar, 20 halaman. 10 lembar ini ibu cicil. Sholat 5 waktu, setiap sholat 2 lembar. 2 kali 5 udah 10 lembar. Selesailah 1 juz Al-Quran. Kalau mau punya Quran yang 1 juz per juz, itu juga bagus. Hari ini juz 1, besok juz 2, besok juz 3, selesai Ramadan juz 30. Minimal selesai 1 kali hatam. Orang yang hatam Quran, Bu, di luar bulan Ramadan saja, itu ribuan malaikat mengaminkan doa kita. Apalagi di bulan Ramadan, Masya Allah.
Ini luar biasa. Satu huruf kata Nabi hanya 10 di hari biasa. Di bulan Ramadan satu huruf 10 dikali 70. Berapa huruf dalam Al-Quran? Masya Allah. Ayatnya saja ada 6.666 ayat. Kalau dicari hurufnya, Masya Allah luar biasa. Nah, ini pahala kita, makanya dilipat gandakan oleh Allah di bulan Ramadan. Jangan sia-siakan Ramadan. Boleh nggak tidur? Boleh. Kalau baca Qurannya udah capek, zikirnya udah capek, silakan tidur. Tidurnya kita ibadah, diamnya kita adalah tasbih. Asal jangan dari pagi sampai sore tidurmu. Kenapa? Karena nggak biasa puasa, lemes, panas, ya, maunya tengkurap di ubin. Nyari adem. Ya, enggak, kita aktivitas seperti biasa. Makanya sebetulnya sayang kalau majelis taklim ditutup. Kenapa? Pahalanya lebih banyak di bulan Ramadan. Mungkin inisiatif ini adalah biar kita konsen, ya Bu ya. Ditutup dulu, kita konsen ibadah di rumah masing-masing. Kalau ada yang mau buka majelis taklimnya, itu jauh lebih baik. Mungkin dia khawatirkan ntar ketemu di majelis taklim pada ngomongin orang, ya kita jaga ya Bu ya. Jangan sampai ngomongin orang, kita niatnya buat ngaji, buat kajian. Itu jauh lebih baik. Kemudian terkait dengan malam Lailatul Qadar, ada di 10 hari terakhir. Kalau bisa, ibu sekalian bangunnya lebih awal. Bikin alarm pada malam Lailatul Qadar 10 hari terakhir, jangan sampai terlewatkan. Kalau bisa itikafnya di masjid, yang bagus lagi itikafnya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Banyak dong, mudah-mudahan Allah sempatkan kita sekali dalam seumur hidup kita bisa itikaf di Masjidil Haram. Hari biasa saja Ibu, 1 rakaat yang kita kerjakan di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat. Kita di sini 23 rakaat aja udah nyari yang mana yang cepetan. Kita pengen cepat pulang, pengen cepat selesai. Di sana 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat di masjid kita. Masya Allah. Belum lagi dilakukan dengan berjamaah. Belum lagi dilakukan tadi di bulan Ramadan yang dilipat gandakan 70 kali lipat. Masya Allah, makmur kita dengan pahala Ibu sekalian. Malam Lailatul Qadar ini malam Allah turunkan rahmat dan ampunan. Maka Nabi nyuruh kita berdoa, ya Rasul, kalau kami bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang harus kami ucapkan? Kata Nabi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang maha memaafkan dan Kau cinta dengan sifat pemaaf, maka maafkanlah aku. Maaf itu lebih dari hanya sekedar ampunan. Kenapa beda kalimatnya? Bukan ampuni, faghfirli. Biasanya kita kan gitu ya, Ben. Robbighfirli, ampuni. Jadi pemaafan itu bukan hanya sekedar ampunan, tapi Allah merahmati kita dunia dan akhirat. Makanya yang dipilih sama Nabi kalimatnya adalah maaf, memaafkan. Jadi Ibu sekalian, memasuki bulan suci Ramadan ini adalah tepat sekali untuk kita tadi mempersiapkan segalanya. Maka mulai dari sekarang yang dibuka YouTube-nya ceramah tentang persiapan puasa. Jadi bukan sinetron, Ibu ya. Ilmu tentang puasa. Kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita bisa maksimal dan kita bisa mendapatkan keberuntungan di tahun ini lebih daripada tahun-tahun kemarin. Amin ya Rabbal. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Juga mohon maaf tidak bisa membersamai sampai akhir karena saya punya tugas lain.